Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rosi Adelia, NIM T 2018-60551. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dinasti Safawi atau kerajaan Safawi. Jadi, dinasti Safawi atau kerajaan Safawi adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran, di mana dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia tersebut. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadikan hal tersebut suatu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah sendiri berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Pada puncak kejayaannya, wilayah-wilayah Safawiyah itu tersendiri meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah sendiri merupakan salah satu negeri Mesyu Islam selain Utsmaniyah dan Mughal. Dinasti ini bermula dari gerakan Sufi di mana berada di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi tersebut ialah Syekh Safi al-Din yang pada tahun 1252 hingga 1334. Syekh Safi al-Din Abdul Fath Ishaq Ardabili berasal dari Ardabil, di mana sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Ia merupakan anak murid seorang imam sufi, yaitu Syekh Zahid Gilani. Safi al-Din ini kemudian mengganti ajaran sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol yang berada di wilayah Azerbaijan tersebut. Pada abad ke-15, Safawiyah kemudian berubah karakter dan menjadi militan, di mana berada di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Kemudian mulai meluaskan pengaruh dan beberapa kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Pada abad ke-15 juga, Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki daerah orang Persia yang mana mengakibatkan Perang Utsmaniyah Safawiyah. Sebagai balasannya, pengikut Safawiyah tersebut dari Ardabil merebut Tabriz dari Turki di bawah kepemimpinan Alwand. Safawiyah tersebut kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya, Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Shah Azerbaijan. Kemudian Ismail I berhasil mencapai barat laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki pada tahun 1511, di mana tentara Uzbek berhasil diusir dari tempat tersebut. Dan ketika Ismail I berkuasa, ia menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Pada puncak kejayaannya, dinasti Safawiyah tersebut mencakup pada sastra, kesenian, dan arsitektur, di mana arsitektur ini bersangkutan dengan arsitektur Persia yang mana berkembang pesat, dan contohnya seperti pembangunan alun-alun Isfahan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Iran berkembang karena letaknya di tengah-tengah jalur sutera. Pada masa kejayaannya tersebut, ini sering disebut sebagai salah satu negeri Mesyu Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Timur Tengah tersebut, sehingga termasuk dalam salah satu kekuatan besarnya pada masa itu.
Ismail memiliki korps musketir di mana yang berjumlahkan 8.000 dan pada tahun 1521 sekitar 20.000 setelah Abbas Agung mereformasi tentaranya yang pada tahun 1998. Pasukan Safawi tersebut memiliki pasukan artileri sebanyak 500 meriam serta 12.000 beberapa penguasa jumlah melalui diplomasi dengan kerajaan Eropa seperti dengan dinasti Habsburg. Nah, selain masa kejayaan tersebut, terdapat masa kemunduran dari dinasti Safawiyah tersebut, di mana kemunduran tersebut dimulai pada abad ke-17 yang meliputi dari beberapa pengaruh-pengaruh. Yang pertama yaitu dikarenakan raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidupnya berfoya-foya. Dan selanjutnya yaitu Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmaniyah, Afgan, dan Arab pada tahun 1698. Selanjutnya yaitu Kerman direbut oleh Baloch, di mana sementara Khorasan ditaklukkan oleh orang Afgan pada tahun 1717. Dan Safawiyah turut berhadapan dengan ancaman baru di mana kekaisaran Rusia tersebut di sebelah utara dan serangan tentara Mughal di sebelah timur. Faktor kemunduran selanjutnya yaitu ekonomi Safawiyah merosot akibat perubahan jalur perdagangan di mana antara timur dan barat, sehingga jalur sutra tidak lagi digunakan. Dan dinasti Safawiyah ini ditaklukkan dan Iran dikuasai oleh dinasti Hota dari Afghanistan dari tahun 1722 sampai 1729, sehingga terjadi restorasi dinasti Safawi dengan bantuan Jenderal Nader Shah. Dan setelah itu, Shah hanyalah penguasa boneka yang mana dapat dikendalikan oleh jenderal pada tahun 1736. Jenderal Nader Shah tersebut mengambil alih kekuasaan sekaligus mengakhiri pemerintahan Safawiyah tersebut dan mendirikan dinasti baru yang disebut Afshariyah. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Syafira, NIM T2018-6074 dari TBI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran 3 kerajaan pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yaitu kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Adanya kerajaan Mughal pada masa itu menandakan bahwasanya peradaban Islam di India itu masih berkembang pesat dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Sebagai pusat kerajaan pasca tumbangnya dinasti Abbasiyah pada masa itu oleh Mongol pada tahun 1258. Dan menariknya lagi, kerajaan Mughal ini masih ada garis keturunan dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu sudah diterangkan di minggu-minggu kemarin. Jadi sebelum kita beranjak jauh pembahasan tentang kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal ini, akan lebih baik kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih kerajaan Mughal itu. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam di benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya yang berdiri antara 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India ini didirikan oleh seorang peziarah dari Asia Tengah yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur, yang menjadi salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol. Kerajaan Mughal ini berdiri pada saat Asia kecil berdiri tegak sebuah kesultanan Utsmani dan Persia kerajaan Safawi. Jadi dari ketiga kerajaan tadi berdiri bersamaan
Dan ketiganya pada saat yang sama menjadi adik kuasa di dunia atau menguasai dunia. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, serta militer dan mengembangkan kebudayaan. Pada masa itu, faktor utama yang menjadi penyebab kemunduran serta kehancuran kerajaan Mughal adalah karena lemahnya kesatuan dan persatuan. Jadi pada masa itu kesatuan dan persatuan itu minim sekali dilakukan oleh tiap-tiap rakyat, bahkan oleh pemimpinnya sendiri. Bisa kita ketahui bahwasanya suatu bangsa, suatu kerajaan itu bisa berdiri kokoh apabila persatuan dan kesatuan itu dipegang erat dan dikukuhkan lagi. Awal dari kemunduran kerajaan Mughal yakni pada abad ke-18, yang mana para penerus dari kerajaan ini sudah tidak sanggup dalam mempertahankan kerajaan tersebut yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Baik itu kekuasaan politiknya mulai merosot atau sukses kepemimpinan di tingkat pusat mulai diperebutkan, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran di kerajaan Mughal pada tahun 1858 Masehi. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Maksudnya terjadinya stagnasi. Stagnasi itu tidak berjalan atau tidak aktifnya dalam pembinaan kekuatan militer pada masa itu atau pada masa kerajaan Mughal tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengetahui sejauh mana perkembangan yang ada di kerajaan Mughal tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan Aurangzeb. Aurangzeb itu adalah raja besar Islam di daratan India pada abad ke-17 yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-idenya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Maksudnya, raja besar Islam di daratan India tersebut pada abad ke-17 terlampau kasar dalam melaksanakan ide-idenya. Bisa jadi ide-idenya tersebut kontroversial dengan rakyatnya, sehingga konflik antar agama itu sulit dihindari. Kemudian yang ketiga itu adalah minoritas moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Maksudnya minoritas moral. Jadi moral pada masa itu sangat minim sekali, sedangkan gaya hidup di kalangan elit politik itu sangat mewah atau berlebihan, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Kemudian yang keempat adalah semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam hal kepemimpinan. Dapat kita ketahui bahwasanya seorang pemimpin itu haruslah bersifat berani, dermawan, bijaksana, adil, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika pemimpinnya saja sudah bersikap lemah atau berperilaku lemah terhadap rakyatnya? Maka besar kemungkinan tidak mampu menangani masalah-masalah yang ada di negara atau bangsa tersebut. Misal seperti masalah perihal politik, sosial, bahkan ekonomi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, baik dalam bidang militer, sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, bahwasanya pada masa itu lemahnya sentuhan intelektual atau pemikiran dan estetika yang ditandai dengan memudarnya karya-karya kreatif dibandingkan dengan era kejayaan dinasti Abbasiyah. Jadi bisa kita katakan bahwasanya pada masa kerajaan Mughal ini mulai menurun kreativitas yang ada dibandingkan pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pun dalam bidang ekonomi, yang mana lemahnya manajemen ekonomi yang tidak dikelola secara sistematis dan paradigmatik, sehingga munculnya krisis ekonomi yang tidak mampu menghadapi perubahan zaman pada masa itu.
Kemudian, faktor-faktor tersebut ditandai dengan banyaknya gerakan pemberontakan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinannya Aurangzeb, sehingga banyak wilayah-wilayah kerajaan Mughal yang terlepas dari kekuasaan Mughal tersebut. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain: yang pertama, kaum Hindu yang dipimpin oleh Banda berhasil merebut Sadura, letaknya di sebelah utara Delhi, dan juga kota Sirhind. Yang kedua, golongan Maratha yang dipimpin oleh Bajirao dan berhasil merebut wilayah Gujarat. Kemudian yang ketiga, pada masa pemerintahan Shah Alam terjadi beberapa serangan dari pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani, sehingga Shah Alam mengalami kekalahan dan Mughal jatuh pada kekuasaan Afghanistan. Kemudian permulanya pada abad ke-1857 Masehi, yang mana terjadilah pemberontakan untuk melawan Inggris dengan kongsi dagangannya pada masa pemerintahan Bahadur Shah. Akan tetapi pemberontakan dan perlawanan tersebut dapat dilemahkan atau terkalahkan karena Inggris mendapat dukungan dari lokal Hindu dan Muslim, sehingga Inggris pada masa itu menghukum atau menjatuhkan hukuman terhadap para pemberontak yang telah melakukan perlawanan terhadap Inggris. Mereka bahkan diusir dari kota Delhi dan rumah-rumah ibadah tersebut dihancurkan. Bahkan Bahadur Shah sebagai Raja Mughal diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Ada sedikit cerita sebelum Bahadur Shah diusir dari istana, yakni terdapat suatu kejadian yang membuat Bahadur Shah sangat sedih dan terpukul ketika dia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian ia merasa lapar dan meminta makanan kepada serdadu Inggris. Kemudian serdadu Inggris membawakan makanan dengan menggunakan nampan, yang mana ketika nampan tersebut dibuka, alangkah terkejutnya Bahadur Shah karena isi dari nampan tersebut adalah 2 kepala dari putranya yang amat dicintainya, dan berakhirlah sudah keturunan dari Bahadur Shah. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah kemunduran dan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Proses kemunduran dan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani yang berlangsung sangat lama, kurang lebih 3 abad, yakni mulai berakhirnya masa Sulaiman II Al-Qanuni hingga masa kejatuhannya pada abad 1924 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani banyak berjasa terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Ekspansi kerajaan Turki Utsmani untuk pertama kalinya lebih ditujukan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama Islam. Akan tetapi karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang berkembangnya jauh di bawah kemajuan politik, sehingga bukan hanya negeri-negeri yang sudah ditaklukkan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, sehingga masyarakatnya juga tidak banyak lagi yang memeluk agama Islam. Kemudian kemajuan-kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani terlihat menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi Turki Utsmani masih membuat Eropa segan untuk menyerang, untuk melawan, bahkan mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Namun kekalahan besar Turki Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuat mata barat bahwa Turki Utsmani telah mundur sangat jauh sekali. Sejak itulah kerajaan Turki Utsmani menjadi serang-serangan besar dari barat. Padahal dapat kita ketahui bahwasanya Turki Utsmani itu sudah terlihat kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi Eropa masih bersikeras untuk melawan, untuk mengalahkan wilayah-wilayah yang berada dalam
lingkup Turki Utsmani, seperti itu. Sejak kekalahan dalam pertempuran di Wina, Turki Utsmani juga menyadari akan kemundurannya dan kemajuan Barat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Turki Utsmani yaitu dengan cara mengirimkan duta-duta ke negara-negara Eropa, terutama Perancis, untuk mempelajari suasana kemajuan di sana dari dekat. Sehingga tepat pada tahun 1734 Masehi untuk pertama kalinya sekolah teknik militer dibuka. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani, diantaranya yang pertama yaitu melemahnya semangat prajurit Turki Utsmani hingga menyebabkan berbagai serangan yang dilancarkan musuh untuk merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Misalnya, pasukan Turki Utsmani menderita kekalahan dari serangan gabungan antara armada Spanyol, Bandulia, dan armada Sri Paus pada tahun 1663 Masehi. Maksudnya pada masa itu ketika terjadinya peperangan antara Turki Utsmani dan beberapa bangsa lainnya, itu mengalami kekalahan secara besar-besaran sehingga prajurit pun menurun, pun dengan semangat yang ada di prajurit tersebut juga melemah. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyadari akan kelemahan-kelemahan Turki Utsmani, mulailah bagian wilayah di timur mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekhalifahan Utsmani. Adapun kemunduran Turki Utsmani disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama luasnya wilayah Turki Utsmani sehingga tidak mampu dikendalikan atau dikontrol oleh pusat karena sistem pemerintahan tidak lagi efektif seperti masa-masa sebelumnya. Maksudnya sistem-sistem yang ada dalam pemerintahan tersebut tidak lagi sama dengan masa-masa sebelumnya kerajaan Turki Utsmani. Kemudian yang kedua adanya pemberontakan yang berkelanjutan atau terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah penguasa yang tidak cakap setelah Khalifah Sulaiman II Al-Qanuni menimbulkan perselisihan dan pembunuhan di lingkungan istana. Jadi dalam lingkup istana tersebut terdapat perselisihan karena tidak cakapnya setelah Khalifah Sulaiman II Al-Qanuni. Kemudian yang keempat yaitu merosotnya ekonomi yang semakin terpuruk dari waktu ke waktu. Pada masa runtuhnya kerajaan Turki Utsmani itu perekonomian semakin krisis. Begitupun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kehancuran tersebut tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Meskipun pada akhirnya Turki Utsmani dikalahkan atau dijatuhkan, akan tetapi yang jelas telah banyak memberikan sumbangan kepada dunia termasuk perjuangan Islam. Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang paling berhasil menjaga politik Islam dan paling bertahan dari serangan peradaban barat ke dunia Islam. Jadi Turki Utsmani itu sangat berjasa kepada perjuangan Islam yang mana mampu menjaga politik Islam dan paling bertahan dari serangan peradaban barat ke dunia Islam. Bahkan di kalangan negara-negara Eropa, kekuatan Islam pernah dikenal dan disegani karena andil Turki Utsmani di masa kejayaannya. Selain itu, periode kemunduran Turki Utsmani dimulai saat terjadinya perjanjian Kartowis pada 26 Januari 1699 Masehi antara Turki Utsmani, Australia, Rusia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Isi dari perjanjian tersebut diantaranya adalah Australia dan Turki Utsmani terikat perjanjian selama 25 tahun dan mengatakan seluruh Honigaria atau wilayah kekuasaan Turki Utsmani kecuali Salvonia dan kota barat diserahkan sepenuhnya kepada Australia. Sementara wilayah Chamanik dan Podalia diserahkan kepada Polandia.
sedangkan Rusia memperoleh wilayah-wilayah di sekitar Laut Azov. Sementara itu, Venesia dengan diserahkannya Athena kepada Turki Utsmani menjadi penguasa di seluruh Valmertia dan Maria. Dengan demikian, perjanjian Kartowis ini melumpuhkan Turki Utsmani sehingga menjadi negara yang sangat kecil. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul makalah Kemunduran dan Runtuhnya Tiga Kerajaan Besar pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.